Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, ucapan yang paling mulia dan paling agung kita ucapkan beribu-ribu syukur di mana kembali pada momen yang penuh berkah dan penuh rahmat ini Allah SWT menyampaikan umur kita sehingga kita dapat bersua dalam rangka menjalin hablum Allah yang sangat intens dan bermanfaat bagi penambahan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan di antara 8 miliar lebih manusia, hanya satu nabi yang menjadi tauladan seluruh umat manusia. Beliau adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak di akhirat kita semua sangat mengharapkan syafaat dari beliau, sehingga dengan syafaat tersebut kiranya Allah memperkenankan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami cintai dan kami banggakan, sebagaimana biasa menjadi salah satu rukun khutbah pada momen salat Jumat yang sakral ini, khatib menghimbau dan berwasiat untuk senantiasa istiqamah dalam iman dan taqwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid Jami Al-Hidayah yang kami banggakan, di antara penyakit bahaya, penyakit hati dari manusia, sifat sombong pada sesama sudah meluas dan merajalela. Sifat sombong muncul karena merasa diri paling berkuasa, paling pintar dan banyak harta, paling hebat dan banyak berjasa. Orang sombong dalam hidupnya banyak menghina dan mencela, merasa diri paling mulia, kebenaran apapun ditolaknya. Bila orang menasihatinya, bukan mendengar dan menerima, hati membatu keras kepala, akalnya mati tidak berguna. Marilah kita menjauhinya. Sifat sombong, sifat tercela, sifat iblis dan antek-anteknya yang membuat manusia binasa. Para jamaah sekalian, setelah kita mendengar untayan syair yang saya buat ini, kita semua dapat pembelajaran yang sangat berharga tentang betapa bahayanya yang namanya sifat sombong. Sifat sombong ini bila kita melihat dalam sejarah agama kita, termasuk penyakit hati yang paling tua usianya, di mana saat itu Qabil yang begitu tega membunuh adiknya Habil oleh karena kesombongannya, lantaran kurbannya tidak diterima oleh karena memberikan kurban-kurban yang tidak pantas. Dari sejak itulah kesombongan demi kesombongan, yang awal mulanya kesombongan itu dimulai dari penciptaan Nabi Adam. Waktu itu
iblis dengan sangat kasar dan penuh dendam kesumat akan menyesatkan umat manusia. Iblis diusir dari surga karena tidak mau taat pada Allah untuk sujud hormat kepadanya. Rupa-rupanya kesombongan ini terus-menerus menyebar merajalela di semua kalangan umat manusia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman hendaknya benar-benar mewaspadai sifat sombong ini. Karena sedikit terselip rasa sombong di hati, maka itu akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita setiap hari salat berjamaah, sedekah zakat tidak tinggal, pergi haji dan umrah, pulang pergi ke tanah suci, tapi kalau ada rasa sombong sedikit di hati, ini akan menjadi batu sandungan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, memberikan satu peringatan keras kepada kita. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Rawahu Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terselit sedikit rasa sombong walau sebesar debu di hatinya. Perlu kita mendeteksi dan melihat dalam diri kita, dalam diri orang lain, sesungguhnya apa penyebab orang sombong. Sebagaimana yang Khatib ungkapkan dalam untan syair tadi, di antara yang menyebabkan manusia itu sombong, yang pertama, karena merasa diri paling berkuasa. Inilah di antara penyebab utama di antaranya manusia sombong. Dan disombongkan pertama kali setelah peristiwa iblis ditunjukkan oleh Raja Fir'aun laknatullah alaih. Karena merasa diri raja besar, kaya raya, tidak pernah sakit katanya. Lalu dengan kesombongannya dan berani mengatakan, wahai kaumku, sembahlah aku, karena aku Tuhan yang maha tinggi. Ini sungguh terlalu kesombongan tingkat tinggi, karena merasa diri berkuasa. Setelah itu banyak juga kita jumpai dan kita melihat penguasa-penguasa yang sombong, yang semena-mena menerapkan aturan, tidak memandang belas kasihan, demi mencapai kepentingannya segala cara untuk menjerat dengan pajak-pajak yang tinggi, dengan harga-harga yang tinggi, dengan alasan itu dan ini. Oleh sungguhnya karena kesombongannya, sebenarnya dia berlaku semena-mena dalam kehidupannya. Orang yang sombong tidak akan bisa lepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh Raja Fir'aun. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kesempatan dengan mengirimkan dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menghentikan kesombongannya karena terlalu banyak kezaliman yang dilakukan, membunuh anak bayi laki-laki, kemudian menyiksa dan menjajah kaum Bani Israel. Tetapi karena memang watak kesombongan tersebut sudah membatu dan mengeras di hati dan di kepalanya, maka Allah SWT menurunkan keputusannya untuk menenggelamkan di Laut Merah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah Laut Merah, lalu kami menyelamatkan kalian dan kami menenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya dan kalian menyaksikannya. Inilah bukti nyata siapapun yang sombong
akan mendapatkan azab yang pedih. Allah melarang keras sifat sombong ini, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau di antara kita ada yang saat ini menyandang sebagai pejabat dalam struktur pemerintahan kita, apakah itu pejabat RT, RW dan seterusnya, janganlah kita sombong, karena semua ada akhirnya. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian di antara penyebab berikutnya, mengapa orang sombong? Karena merasa diri paling pintar, paling banyak membaca buku-buku, kitab-kitab, merasa paling tinggi kuliahnya, pesantrennya. Perasaan-perasaan ini banyak kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kalau kita tidak mau tersesat dalam kesombongan yang nyata ini, kita mesti melawannya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ingatlah bahwa kita dahulu ketika lahir di atas muka bumi ini tidak membawa sehelai benang pun yang menutupi aurat kita. Begitupun ketika kita akan meninggal nanti, kita pun tidak akan membawa kain apapun. Sebenarnya seharusnya, karena dia lahir tidak membawa apa-apa, seharusnya dikubur pun dalam keadaan telanjang bulat. Tapi karena Allah menghormati dan memuliakan yang namanya manusia ini, maka dipakaikanlah beberapa lapis kain kapan. Itu pun kain kapan yang harganya paling murah. Berikutnya yang menyebabkan orang sombong karena merasa diri banyak harta. Ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Karena merasa punya itu dan ini, lalu merasa dirinya berbeda dan lebih mulia. Dengan seenaknya merendahkan, menghina sesama. Ini orang-orang yang tidak patut kita contohi dan tidak pandai bersyukur. Jangan sampai bernasib sama seperti Qarun yang dilumatkan harta bendanya seluruhnya tanpa tersisa masuk ke dalam bumi oleh karena kesombongannya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu orang-orang yang miskin. Saking hinanya Qarun ini, walaupun kaya raya dan hebat, tidak ada yang mau menamakan anaknya Qarun. Berikutnya yang membuat orang sombong adalah karena merasa diri berjasa. Ada orang tua sombong karena merasa diri berjasa mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi sukses, kemana-mana bercerita, bahkan di share melalui video-video, melalui gambar-gambar. Tidak disadari ini adalah kesombongan yang nyata. Kalau kita melihat ada keluarga kita, ada tetangga kita yang sombong dengan keberhasilan dalam mendidik, ingatkan dia, berikan pesan-pesan nasihat yang baik, semoga orang tersebut mau menerimanya. Kan dikhawatirkan kalau kesombongan itu sudah membatu di hati, maka tidak akan mungkin dapat kembali kepada nilai-nilai ketawaduan. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, mari kita sama-sama mewaspadai sifat sombong ini. Mungkin di antara kita masih ada sifat sombong. Karena sifat sombong ini teramat sulit kita buang dari diri kita. Yang namanya sombong ini paling cepat dihinggapi oleh manusia. Baru punya sesuatu sedikit lalu merasa sombong dan memamerkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bisa kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita syukuri dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk fi sabilillah. Tidak usah kita pamer-pamer, karena semua itu adalah titipan Allah. Satu saat akan dikembalikan kepadanya. Kemudian hendaknya kita mewaspadai bisikan-bisikan iblis yang terus menyelinap di hati kita untuk sombong. Di antaranya penyakit riya. Biasa dialami mungkin oleh kita yang rajin ibadah di masjid, salat jamaah. Ini bisa saja ada kesombongan di hati.
Maka perlu kita waspadainya dan kita menghentikannya dengan jihad kita. Ini bukan jihad yang mudah, sulit sekali. Puluhan tahun orang dapat menjadi manusia tawadhu setelah beristighfar, bertaubat, memohon ampun, mengibah kepadanya. Maka dengan cara itu Allah SWT akan membebaskan dari kesombongan-kesombongan yang ada. Semoga sedikit khutbah singkat yang khutib sampaikan ini besar arti dan manfaatnya untuk kita semuanya, agar kita menjadi manusia-manusia yang tawadhu, bukan manusia-manusia yang sombong. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim wadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.